Tapi kan ciptaan Allah itu halal, semua ciptaan. Kata Allah itu siapa halal. semua ciptaan Allah itu halal? Kata siapa? Kata Allah atau kata Paulus? Ya di surat-surat Paulus Paulus lagi. semua halal. Makanya perlu dipertanyakan, makhluk yang datang mengaku Yesus kepada Paulus itu sebenarnya siapa, Syekh? Kalau murid-muridnya kan sudah dinasihati. Kalau ada orang yang datang mengaku Yesus kepadamu, jangan kau percaya. Tapi nasihat itu bukan kepada Paulus. Nah, Paulus tidak dinasihati Yesus begitu. Tiba-tibanya Paulus mengaku kedatangan sosok mengaku Yesus. Nah, kena deh. Ya kan sebelum perangkat ketemu Paulus tuh. Kata siapa, Cak Ayu? Sebelum di langit bukannya Bang Juma. Kata siapa? Makanya ketemu Paulus. Kata siapa? Ketika ada oknum yang disidang dikira Yesus, di dalam Lukas 22 nomor 6869, Yesus itu sudah tak ada, dia sudah di langit. Sekarang juga Yesus sudah duduk di sebelah kanan yang maha tinggi, yang maha kuasa. Berarti yang disalib ini bukan Yesus. Coba anda baca tuh. Apakah kamu Yesus? Apakah kamu Mesias? Apakah kau anak Maria? Apakah kau anak tirinya Yusuf? Apakah kau anak Elohim, hamba Elohim yang maha tinggi? Apa jawaban Yesus? Kau sendiri yang mengatakan itu. Dan apa gunanya lagi aku bertanya kepadamu? Apa gunanya lagi aku menjawab pertanyaanmu? Mulai sekarang Yesus sudah duduk di sebelah kanan Elohim. Ya, berarti aku siapa? Aku siapa? Aku orang yang diserupakan. Gampang kok kalau gunakan akal. Kamu Yesus ya? Kamu anak Maria, anak tirinya Yusuf? Kamu Mesias? Jawab. Kamu anak Elohim? Jawab. Apa jawabnya orang yang disidang itu pada saat ingin disalib? Apa jawabannya? Kamu sendiri yang mengatakan itu. Apalagi gunanya aku menjawab, dan apalagi gunanya aku bertanya. Mulai sekarang Yesus sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Lalu siapa ini? Ada berapa Yesus rupanya? Satu. Terus yang duduk di atas di sebelah kanan Bapa itu siapa? Yesus. Yang disidang siapa? Yesus juga. Dua dong. Yudas paman. Itu baru kena. Kenapa orang Islam tuh ingin banget Yesus itu tidak disalib? Dan kenapa orang Kristen seperti iblis ingin sekali Yesus yang disalib? Kok balik nanya, Bang? Harus. Ya kan, saya jawab. Kenapa kenapa Yesus ingin kali umat Islam itu jangan disalib? Pertama, karena karena Yesus menubuatkan. Apa kata Yesus? Ketika datang roh kebenaran, roh kebenaran, umat Islam dalam dirinya ada roh. Kalau roh yang ada di dalam umat Islam yang membuat para umat Islam ini hidup, bisa berpikir, bisa berbicara, bisa memberikan argumentasi, maka roh yang ada dalam diri umat Islam adalah roh kebenaran. Kalau mereka punya roh mengajarkan mulut mereka untuk berbicara memuliakan Yesus. Yohanes 16 kata Yesus, apabila datang roh kebenaran itu, maka dia akan memuliakan aku. Ayo, kenapa umat Islam itu tidak ingin Yesus mati terkutuk? Kenapa umat Islam tidak ingin kemudian Yesus itu ditampar, diludahi, diseret, ditonjok, digantung, ditombak, dibunuh, dikutuk? Kenapa umat Islam nggak mau? Karena roh yang ada pada diri umat Islam tidak menyampaikan kemuliaan tentang Yesus. Artinya bahwa roh kebenaran itu bekerja pada diri masing-masing umat Islam. Pertanyaannya, kenapa kemudian iblis ingin Yesus disalib? Kenapa kemudian orang-orang Roma dengki? Kenapa kemudian orang-orang Farisi dengki? Kenapa kemudian ahli Torah membuat kesaksian palsu? Kenapa kemudian imam-imam kepala membuat kesaksian palsu dan tipu muslihat?
Dan kenapa iblis kudu merasuki Yudas untuk menyalib Yesus? Kenapa? Karena kejahatan membenci Yesus. Dan Kristen pingin kali melakukan hal yang sama, yaitu Yesus kudu disalib, Yesus wajib disalib, Yesus kudu ditampar, diseret, dikutuk, dan dikutuk. Pertanyaannya, roh apa yang ada di dalam diri Kristen? Suaranya putus-putus. Roh apa yang ada di dalam Kristen sampai Kristen ingin kali Yesus itu terkutuk, bukan memuliakan Yesus? Roh apa yang ada dalam diri kalian? Jawab. Izin saya bantu jawaban cuma. Silakan. Karena iblislah yang menjadi bapaknya. Maka kamu ingin melakukan keinginan bapakmu. Apa itu? Membunuh Yesus. Kenapa kalian ingin kali Yesus dibunuh? Karena iblislah yang menjadi bapak lo. Yesus mengatakan, apabila roh kebenaran itu datang, maka dia akan memuliakan aku. Kalian senang kali halilintar, dosa-dosa kita sudah ditebus di atas tiang salib oleh Yesus dengan jalan. Enak kali. Ya, kenyataannya kan gitu Bang Juma. Nah sekarang kalau kenyataannya begitu, oke, saya ikuti. Kenyataannya gitu maksud lo. Sekarang orang yang digantung lalu mati terkutuk oleh Elohim, itu kemana? Ke neraka atau ke surga? Neraka. Mampus. Selamat Anda menyembah penghuni neraka. Penghuni neraka dalam tradisi Yudaism dan Islam itu malaikat atau iblis? Tuhan atau iblis? Penghuni neraka itu Iblis, paman. iblis. Berarti selama ini 2000 tahun kalian menyembah apa? Tuhan atau iblis? Kang Juma. Iblis. Jangan. Jujur meskipun pahit. 2000 tahun lamanya Anda menyembah Tuhan atau iblis? Kang Juma. Apakah Tuhan itu membatalkan hukum-hukum dahulu? Tuhan tidak pernah membatalkan hukum-hukumnya kecuali kepada nabinya. Tapi kepada yang bukan nabi, Tuhan tidak pernah mengatakan membatalkan hukum yang sudah ditetapkan kepada sosok nabi. Ayo. Makanya Yesus mengatakan apa? Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit. Pertanyaannya, apakah Paulus meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil? Menggenapi Paulus. Menghadapi. Nggak ada yang membatalkan, menggenapi. Hei, Paulus mengatakan hukum Torah itu tinja. Dan dia mengatakan di dalam Roma 6, kalau Kristen pengikutnya itu tidak lagi hidup di bawah hukum Torah. Itu ada kesalahan penulisan. Oh ya sudah. Sebuah agama yang memiliki kitab suci mengalami kesalahan, maka agama itu bermasalah. Agama yang bermasalah tidak pantas dianut oleh orang yang berakal sehat. Catat itu. Ayo, lunakkan hatimu, kata kawan kita. Lunakkan hatimu. Sudah lunak ini Bang Juma. Ya udah lunak. Pantaskah kita menyembah makhluk yang dikutuk oleh Elohim? Ya tidak pantas. Tidak pantas. Apakah Anda sadar bahwa Anda diajarkan menyembah kepada makhluk yang dikutuk oleh Elohim? Atau gini, di dalam tradisi kekristenan, yang dikutuk Tuhan atau iblis? Tuhan itu menanggung kutuk.
menanggung kutuk Taurat. Saya ulang pertanyaannya, yang dikutuk itu Tuhan atau iblis? Enggak ada, kan Yesus disalib itu kan menanggung kutuk, Bang Juma. Iya, sekarang bukan itu pertanyaan saya. Yang dikutuk dalam tradisi Kristen, Tuhan atau iblis? Tuhan, Eh? karena Tuhan menanggung kutuk. Ingat ya, teman-teman, di sini ada 4.000 mata memandang, di YouTube ribuan memandang. Menanggung Saudara kita kutuk. mengatakan yang dikutuk ini tradisi Kristen. Saya bertanya, dalam tradisi Kristen yang dikutuk Tuhan atau iblis? Kata saudara kita yang Kristen ini, dalam tradisi Kristen yang dikutuk itu iblis. Kita lihat dalam tradisi Yahudi, dalam tradisi Yahudi yang dikutuk itu adalah iblis, ular tua. Ternyata di Kristen yang disembah adalah yang dikutuk. Yang dikutuk dalam tradisi Yahudi apa? Menanggung kutuk, Bang Juma. Enggak, yang dikutuk di Ganbi Eden oleh Tuhannya Yahudi siapa? Iblis. Iblis. Yang dikutuk dalam tradisi Yahudi adalah iblis, yang disembah di dalam tradisi Kristen adalah yang dikutuk. Islam datang nih, wa iyyaduuna illa syaitanan marida. Sesungguhnya yang orang kafir sembah adalah iblis yang terkutuk. Nyambung enggak tuh? Nyambung enggak? Ya dicocok-cocokin menyambung Nyambung. Subhanallah. Sekarang kalau dicocok-cocokin, orang Yahudi dalam tradisi agamanya yang dikutuk adalah iblis, Kristen datang yang disembah adalah yang dikutuk. Betul? Iya betul. Oh ya udah, selesai kita. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Anak-anak Islam, adik-adikku sekalian, mudah-mudahan kalian bisa mendapatkan pelajaran pada malam hari ini. Kalau kalian ingin menyembah makhluk yang dikutuk oleh pencipta langit dan bumi, silakan Anda keluar dari Islam. Tapi na'udzubillah summa na'udzubillahi min zalik. Jelas ya? Baik yang Kristen maupun yang Islam, udah dengar ya? Bahwa di Kristen yang disembah itu yang dikutuk. Menanggung kutuk, Bang Juma. Apapun itu. Iblis masuk ke neraka menanggung apa? Iblis Masuk ke neraka menanggung apa? menanggung kutuk juga. Ini loh Bang Juma. Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Dah, berimanlah kepada apa yang disembah oleh Nabi Ibrahim, Ismail, Isa. Jangan menyembah kepada makhluk yang terkutuk. Jangan saudara, jangan. Yesus Mumpung kan masih hidup, jangan. sudah menjanjikan surga kalau di Islam kan. Kata iblis kepada Adam, Adam, jika engkau makan buah pengetahuan tersebut, engkau akan hidup kekal di Ganbi Eden, di surga ini. Di surga ini kau tidak akan mati, bahkan kau hidup kekal. Iblis menjanjikan surga kekal kepada Adam alaihissalam. Adam masih kuat. Istrinya Hawa yang tak kuat menggoda Adam. Jatuh mereka. Apakah betul janji iblis mereka surga tetap kekal? Nehi merica tu merjahe. Seketika itu juga mereka dilemparkan dari Ganbi Eden menuju ke bumi. Kenapa? Karena iblis menjanjikan surga, tapi ternyata yang didapatkan adalah kepahitan. Itulah yang terkutuk ini tadi, menjanjikan kalian jaminan surga. Bagaimana mungkin
Yang Anda sembah aja, Anda katakan di neraka. Yang di neraka ini iblis. Ini yang terkutuk ini di mana? Surga apa neraka? Neraka. Dia menanggung kutuk kemana? Ke surga apa ke neraka? Ke neraka. Sembahan Anda aja di neraka, apalagi Anda penyembahnya. Innalladzina kafaru min akhlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu, bermujizat pakai namamu? Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kemana perginya pembuat kejahatan? Surga apa neraka? Neraka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya kira cukup, saudara. Bang Juma, Yesus kan berkata tidak ada seorang pun yang disampai Bapa tanpa melalui aku. Itu kan udah jelas. Itu ucapan Yesus kepada siapa? Pada bangsa Israel. Iya, Bani Israel sombong, tidak mau menerima Yesus. Aku ini adalah anak Abraham, kami ini keturunan Yakub, kami ini Tuhan memberkati. Iman kami adalah Immanuel, Melkisedek, Musa, Harun. Bagaimana mungkin? Apa kata Yesus? Meskipun Abraham bapakmu, tapi kalau kau tidak melalui jalan yang aku tunjukkan, kau tidak akan sampai kepada Bapa. Ya sama seperti Nabi Muhammad. Meskipun Nabi Musa nabimu, Nabi Musa bapakmu, Abraham bapakmu sekalipun, kau adalah penganut Torah, kau adalah penganut Injil. Tapi ketika aku sudah datang, tidak ada yang akan sampai kepada ilah Abraham, Ismail, Ishak tanpa melalui aku. Itu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana dalilnya? Al-Qur'an surah Al-Maidah, Allah menyampaikan dengan sangat jelas, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsira. Yang saya dalilkan tadi, Al-Maidah ayat 15, 16. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sedemikian rupa adanya. Oleh karena itulah kemudian tidak ada orang yang selamat tanpa melalui Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad itu datang, yahdi bihil man ittaba ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur bi isni wa yahdihim ila siratim mustaqim. Yahdi bihillah manittaba ridwanahu subulas salam. Dengan kitab suci Al-Quranul Karim yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad, jika engkau mengikuti keridaannya, maka engkau akan sampai kepada jalan keselamatan. Gak ada lagi jalan yang lain. Makanya nanti di hari terakhir, apa hari terakhir itu? Hari terakhir itu bukan hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, bukan. Hari terakhir itu adalah Yaumul Hisab, padang mahsyar. Pada saat kita dibangkitkan dari kematian. Yohanes 5 nomor 29. Orang baik, orang jahat, semua dibangkitkan pada hari terakhir. Di hari terakhir itu penentu. Ini adalah hari penentu kalian untuk merasakan nikmatnya surga atau sengsaranya neraka. Pada hari terakhir, manusia semuanya pada berkumpul di padang mahsyar. Umatnya Nabi Musa mencari Nabi Musa. Umatnya Daud mencari Nabi Daud. Umatnya Nabi Isa mencari Nabi Isa. Umatnya kemudian Nabi Muhammad mencari Nabi Muhammad. Kristen mencari siapa? Mencari Yesus. Datanglah Kristen. Yesus, Yesus, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami dulu bernubuat, mengusir setan pakai namamu? Apa kata Yesus? Pada hari terakhir, banyak orang berseru kepadaku, bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermukjizat? Ini padang mahsyar nih. Apa kata Yesus? Maaf lah dek, sorry lah dek, saya tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Pada hari terakhir nanti
apa yang mereka sembah selain daripada aku akan menjadi musuhnya, dan pemujaan-pemujaan yang dilakukan kepada selain daripada aku akan diingkari oleh apa yang dia sembah. Inilah yang terjadi. Pada hari terakhir Yesus menolak sembahan kalian. Pada hari terakhir Yesus menolak pemujaan-pemujaan kalian. Bahkan Yesus mengatakan, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Pertanyaan saya, ketika Yesus mengenyahkan kalian, kalian mau kemana? Nabi Musa, haram makan babi. Nabi Daud, wajib sunat. Nabi Muhammad, wajib bersyahadat, sholat, puasa, zakat, berhaji. Anda tidak lakukan. Kemana Anda pergi? Dakhalal nar, masuk ke dalam api neraka jahanam. Terus siapa yang nolong nantinya Bang Juma? Yang menolong hanya baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan syafaatnya. Ayatnya, Berarti masih bisa masuk surga ya? kalau sudah di hari terakhir nggak bisa lagi. Hanya di Hanya dunia bisa ini ditolong. saja. Di dunia ini saja. Nggak ada lagi penolong. Nggak ada lagi penolong. Nggak ada lagi penolong nanti. Selain daripada syafaat baginda Rasul Muhammad SAW. Yesus sudah terbukti berdasarkan Matius 7 tidak bisa menolong Kristen. Nabi Muhammad, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jelas Al-Quran surah Al-Jumu'ah, juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana Nabi Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan manusia. Apa kata Quran? Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ba'atha fil ummiyin rasulam minhum yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kaum jahiliyah dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, mensucikan mereka, serta mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan hikmah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk mensucikan jiwa manusia. Coba, bagaimana bisa tidak suci manusia Islam itu? Berdosa malamnya, sebentar subuh, sholat subuh. Setelah sholat subuh melakukan dosa, zuhur bertobat lagi, sholat zuhur dia. Setelah zuhur berbuat dosa, bertobat lagi, sholat asar dia. Setelah sholat asar berdosa lagi, sholat maghrib bertobat lagi dia. Maghrib berbuat dosa, bertobat lagi, masuk di isya. Begitu sepanjang saat sampai mereka meninggal dunia. Berarti tobat. Cuman yang saya takutkan ketika pada saat sesi berdosa dia mati. Itu bahaya. Belum datang masa maghrib mati. Main-main Bang Juma. Asar sholat bertobat dia diampuni oleh Allah. Begitu belum sampai maghrib untuk bertobat mati. Habis maghrib dosa-dosanya dihapus oleh Allah. Ya Rabb, ampuni segala dosa-dosaku. Keluar dari masjid, cari sendal yang mereknya bagus, dapat sendal yang mereknya Samsung. Pakai sendalnya orang, berdosa. Ah, nanti habis mau isya aku bertobat lagi dah. Begitu belum masuk isya nyawanya dicabut, mampus masuk neraka. Islam, Nabi Muhammad datang, apa kata Quran? Wa yuzakkihim. Nabi Muhammad mensucikan umat Islam. Dengan cara apa? Amalan-amalan ibadah. Ketika kemudian mereka melakukan amalan ibadah, dosa-dosa mereka dihapuskan oleh Allah. Jadi tidak perlu. Nah sekarang lucu, di Kristen itu lucu nih. Siap-siap tertawa nih. Kutanya saudaraku Aldos, kamu punya penebus namanya Yesus, sekali tancap gas langsung gigi 6, ya, meluncur, hapus dosa, selesai dosanya kan? Hari ini Anda membunuh manusia. Bagaimana cara Anda menghapus dosa Anda itu? Anda berzina, bagaimana cara Anda menghapus dosa zina Anda? Dengan cara Bertobat. bertobat, saudara-saudara sekalian. Bertobat.
kembali kepada Islam. Kembali kepada mesin, kembali kepada pabrik semula, produk awal. Bertobat lagi. Tadi sudah ada penebus, sekali mati semua blas. Ingat, di dalam Galatia 5 nomor 1, Kristen sudah dimerdekakan dari kuk penghambaan. Ingat itu. Berarti kalian tidak lagi kemudian hidup di bawah hukum Torah. Kalau tidak hidup lagi di bawah hukum Torah, kalian sudah bebas dari dosa. Nah ternyata ketika ditanya, hari ini kamu berzina, bagaimana caramu menebus dosamu? Apakah Yesus terlahir kembali lalu disalib lagi? Enggak paman. Lalu bertobat, kembali ke Islam. Kembali ke Islam. Ujung-ujungnya Islam juga. Iya kan? Iya. Ujung-ujungnya ke Islam. Bang Juma, Iya kalau paman. di Islam itu jaminan masuk surganya susah apa enggak? Di Islam itu surga yang paling indah, yang paling mudah itu di Islam. Paling mudah di Islam itu nggak ribet. Melakukan apa aja. Di Islam itu, Bung, dikatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, surah Fussilat ayat 30. Mudah-mudahan saya tidak keliru. Apa kata Allah? Innalladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Mudah di Islam itu. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian tetap dalam pendiriannya, akan turun malaikat-malaikat kepada mereka seraya berkata, janganlah kamu takut dan bersedih hati, serta bergembiralah dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Tuhanmu kepadamu. Subhanallah. Mudah kan? Innalladzina qalu rabbunallah. Barang siapa yang berkata Allah adalah Tuhanku dan teguh terhadap pernyataannya itu, maka dia akan masuk surga. Selesai. Gampang kan? Gampang. Terus kalau udah di surga itu masih sholat 5 waktu enggak tuh? Wah, surga itu tempat menerima upah. Makanya ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjara bagi umat Islam. Makanya umat Islam itu pingin juga mereka itu menikmati makanan-makanan yang nikmat tapi haram. Sabar. Pingin juga menikmati minuman-minuman yang nikmat tapi haram. Sabar, jangan lakukan. Pingin juga merasakan yang bodinya gitar, yang kulitnya putih, yang kuning, yang coklat, biru, hijau di langit yang biru. Pingin juga umat Islam itu merasakan, apalagi aku Bang Suma. Tapi sabarlah, la taqrabuz zina. Sabar. Tapi kalau orang kafir, dunia ini adalah surganya. Segala sesuatu halal, segala sesuatu boleh. Jangan lagi kau mau diperhamba. Kau bukan lagi hamba Tuhan. Kau itu adalah anak Tuhan, maka kau bebas mau ngapain aja. Allahu Akbar. Ya, Takbir. Islam itu Allahu Akbar. Islam itu terpenjara. Baru juga mau nonton film, bunyi dari masjid, hayya 'alas shalah, as-salatu khairum minan naum. Ada panggilan. Ya sudah, dingin-dingin, hujan, dingin, lapar, ngantuk.
airnya dingin kayak air kulkas. Panggilanmu gimana? Mau tidak mau kita hamba. Kita bukan tuan, kita bukan anak, kita hamba. Lang kudu kita harus kemudian berbakti kepada majikan. Lah kalau kepada majikan kita aja kita takut, baru dengar suara mobilnya, oh ada majikan, langsung bangun. Tapi panggilan Tuhannya, hayya 'alas shalah, dianggap seperti suara jangkrik aja. Itu tidak berfaedah. Innalladzina qalu rabbunallah, harus berfaedah. Kamu mengatakan Tuhanmu Allah, ya tunduk. Kamu mengatakan kau warga Indonesia, ya tunduk kepada Undang-Undang 45. Kau mengatakan dirimu hamba Allah, ya tunduk. Jangan cuma mulut munafik nanti jadinya. Itu abangku. Jadi di Islam itu seperti itu. Menyembahnya itu di dunia. Nanti di surga tempat menerima balasan. Surga itu tempat kenikmatan, surga itu tempat kebahagiaan. Bukan lagi tempat ibadah, nari-nari, nyanyi-nyanyi di sana, memuji. Apa pula memuji di sana? Mau sampai robek mulutmu, hidup kekal memuji. Haleluya, 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 haleluya. Nanti lama-lama haleluya, begitu aja. Orang 1 jam aja sudah doer ini bibir, apalagi hidup kekal. Tidak, Allah tidak menyiksa hambanya. Justru karena Allah itu disebut Maha Penyayang, Maha Pengasih, Maha Bijaksana, Maha Adil. Maka Allah menyiapkan surga bagi ciptaannya yang tunduk berserah diri beribadah kepadanya. Yang lucu, di surga kalian laki-laki dipaksa, bukan dipaksa sih, dijadikan mempelai wanita. Habis pikir saya, di sana laki-laki jadi mempelai wanita. Yang saya tidak habis pikir itu Pak Bom. Gimana bulu betisnya panjang begitu, pahanya, dadanya berdua. Kemudian betisnya kayak betis kesebelasan. Habis itu dia pakai hak tinggi, pakai gaun pengantin, pakai konde, cipo-cipo, pakai lipstik, bulu mata sejengkal panjangnya. Kayak mana dia jalan? Jadi mempelai wanita. Habis pikir saya. Lalu kenikmatan surga di Islam tuh kayak gimana, Bu? Bahagianya gimana gitu? Bahagianya surga itu tidak bisa digambarkan. Surga bahagianya seibarat samudra. Celupkan tanganmu di samudra, angkat tanganmu, air yang tertinggal di jarimu, itulah kenikmatan bumi di dunia ini yang kita bagi-bagi miliaran manusia. Sedangkan samudra, itulah kebahagiaan yang disediakan oleh Allah di dalam surga. Gak bisa tidak terbayang nikmatnya surga itu, gak terbayang. Cuman Allah memberikan garis gambaran kepada kita sebagai batas kemampuan berpikir. Apa itu? Wanita, harta, tahta. Itu yang Allah berikan. Karena hanya itu yang mampu kita telah. Manusia bahagia karena harta, betul? Betul. Manusia bahagia karena pangkat kerja. Betul? Betul. Wanita adalah sebagai alat untuk bahagia. Bukankah di surga itu tidak butuh kenikmatan dunia, sedangkan harta wanita itu kan memang betul, bukan lagi kenikmatan dunia, tetapi kenikmatan surga. Bukan kenikmatan dunia lagi. Kalau kenikmatan dunia gue masak, kok jadi gue masak perginya ya? Saudaraku Aldaus, kalau kenikmatan surga itu bang, contoh makan. Setelah makan dia hanya sebatas di tenggorokan aja, habis itu keluar di jamban. Di surga nggak ada jamban. Makanan yang masuk ke dalam tubuh kita itu keluar dari tubuh berupa apa? Uap, berupa keringat yang harum. Bukan lagi kemudian berupa kotoran, enggak. Kamu bersenggama dengan pasanganmu, dengan istrimu di sana, tidak ada lagi keluar sperma, enggak. Yang keluar hanya uap harum. Kemudian, jadi enggak ada lemahnya. Kalau kenikmatan di bumi, keceprek, langsung loyo dia, kayak ayam. Kalau di surga enggak. Kalau suami istri di dunia itu mengalami perceraian, apakah di surganya enggak ada perceraian di surga, enggak ada. Kan di buminya
perceraian Bang Juma. Itu di bumi. Ya Itu di maksudnya bumi. di surganya ketemu lagi enggak gitu. Sedangkan Ketemu. Al-Quran menjelaskan surah saling Ar-Ra'd. membenci. Oh, di surga nggak ada benci, Bang. Nggak ada benci, nggak ada dengki, nggak ada iri, nggak ada hasad, tidak ada sirik di sana, nggak ada cemburu, nggak ada. Yang ada cuman kesucian doang. Di sana tempat suci, nggak ada lagi kebusukan. Ah, kita gosip yuk, nggak ada. Namanya surga itu tempat suci. Yang masuk di sana yang hatinya suci, jadi nggak ada iri. Dicabut oleh Allah. Rasa iri dicabut, rasa dengki dicabut, cemburu dicabut oleh Allah. Sakit, tua, itu dicabut. Sakit gigi nggak ada lagi di sana. Apalagi panu, nggak ada. Makanya orang panuan tidak masuk ke Balikan sana. di surga itu. Kenapa? Balikan berarti suami istri lagi. Iya. Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 23 Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan. Itulah indahnya Islam. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim. Surga-surga Aden, mereka umat Islam memasukinya bersama dengan orang soleh dari keturunan mereka, istri mereka, suami mereka, dan keturunan anak-anak cucu mereka. Jelas itu. Sekarang kalau Anda kemudian pergi ke Dubai seorang diri, istri Anda tinggalkan di sini dengan anak. Bahagia mungkin iya. Tapi mau sampai kapan Anda bahagia, anak istri Anda di Indonesia menderita, Anda bahagia di sana? Bahagia yang sempurna adalah ketika Anda membawa anak istri Anda bersama-sama ke Dubai, liburan di sana. Iya kan? Itu pun ada ujungnya. Ada masa Anda harus pulang ke Indonesia lagi. Tapi kalau di surga bersama dengan orang-orang yang Anda cintai, Masya Allah, Subhanallah. Nah sekarang di Kristen yang unik itu apa? Tidak boleh menduakan istri. Tapi di surga masih bersama istri enggak? Enggak. Ya kan udah sendiri-sendiri di sana. Nah Bang apa Juma. bahagianya kalau begitu sendiri-sendiri? Ucok sendiri, tangan sendiri, mata sendiri. Apa enaknya di sana? Itu bukan surga, itu neraka namanya. Ya kan udah urusan masing-masing itu mah. Alamak, sekarang saya tanya sama saudara. Anda punya ucok? Ucok. Iya. Ada? Ada ucok lagi anteng. Nah, ucoknya ini kadang marah kan? Marah, apalagi bangun tidur. Kalau dia marah, apakah dia butuh untuk disayang? Butuh lah. Butuh. Kalau kau di surga ucokmu marah, terus kau tidak bisa melakukan itu surga atau neraka? Masa di surga melakukan gitu ucoknya Bang Juma? Ya Allah ya Karim. Sekarang saya tanya sama saudara. Ketika saudara melakukan itu dengan istri saudara, itu buruk enggak? Enggak. Nah, enggak. Terus kenapa Allah memberikan kenikmatan kepada kita lantas kita ingin kufur? Yang salah itu kalau Tuhan menciptakan kita dalam bentuk sempurna, dalam bentuk fi aksani takwim, kemudian masuk ke surga, ada ucok tapi ucok tidak pernah dicolek, nggak pernah diajak semedi, nggak pernah diajak lari pagi, nggak pernah diajak olahraga, ada lambung tapi tidak pernah diisi. Bagaimana ceritanya? Apa kenikmatan itu? Nah, sedangkan di surga itu penuh dengan buah-buahan, penuh dengan makanan. Anda punya lambung, Anda punya mulut, Anda punya tenggorokan, Anda punya lidah, Anda punya mata. Melihat buah-buahan, apa kata kepala Anda? Kira-kira? Enak itu. Ya, dan kalau ternyata Anda kena sariawan, gigi Anda nggak ada di sana, Anda nelan liur, kerongkongan Anda gatal, lambung Anda minta diisi, tetapi ternyata tidak bisa, itu surga apa neraka? Penyiksaan itu. Penyiksaan. Oh, cerdas anak ini, cerdas, antum cerdas. Tapi gimana kalau setiap agama itu menawarkan surga? Apa syaratnya dulu? Yesus menawarkan surga juga, betul. Surga yang ditawarkan oleh Yesus itu apa? Apabila kau mengenal Yesus sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan. Menuruti perintah Bapa itu dan mengenal Yesus sebagai Tuhan atau utusan Tuhan. Dua-duanya.
nggak bisa ke surga ente, nggak bisa ke surga, nggak bisa ke surga ente, tidak bisa. Karena memang Anda penyembah yang makhluk dikutuk ini, maka lisan Anda tertuntun untuk sampai ke neraka. Maaf, tidak mungkin Anda akan mengatakan, oh hidup kekal itu Bang Suma apa? Mengenal Yesus Kristus yang diutus. Tidak mungkin Anda mengatakan itu sementara yang bersarang di dalam tubuh Anda adalah makhluk yang terkutuk. Nggak mungkin, mustahil. Coba saya tanya umat Islam di sini, siapapun bisa menjawab. Saudara-saudaraku, calon penghuni surga, aku ingin bertanya, hidup kekal itu menurut Yesus mengenal dirinya sebagai Tuhan atau utusan Tuhan? Tolong dijawab. Utusan, abang. Gampang kali. Kenapa bisa seperti itu dengan lincah? Kenapa bisa? Sarap-sarapnya, dagingnya, tulangnya, ruas yang ada dalam tubuhnya, darah yang mengalir dalam tubuhnya, ikatan antara organ satu dengan organ yang lain menghantarkan dirinya tanpa beban mengucapkan utusan Tuhan. Tak ada setan di dalam diri manusia tersebut. Tapi ketika orang yang selalu makan makanan yang diharamkan oleh Tuhan ditanya dengan data yang begitu akurat, apakah ente mengetahui bahwa hidup kekal itu diperoleh dengan cara mengenal Yesus sebagai Tuhan atau utusan Tuhan? Anda seperti orang yang kejepit bagian kakinya dengan apa? Eskapator. Kemudian biji sakar Anda kayak disetrum listrik 2020 volt. Bingung, mau jawab utusan, malu. Mau mengatakan Tuhan juga malu. Kenapa bisa demikian? Membentak darah Anda yang penuh dengan dosa itu. Makhluk gelap yang ada dalam diri Anda itu seketika berkata apa? Awas, jaga lisan lo. Awas, jangan asal ngomong lo. Jangan sampai lo keluar kata-kata utusan. Ku cekek leher kau nanti. Ku buat kau sembelit 3 bulan. Ku buat ucokmu tidak tegang-tegang selama setahun. Akhirnya apa yang dikatakannya? Tuhan Bang Suma, kamu lebih tunduk kepada iblis daripada kepada diri lo sendiri. Makanya umat Islam itu diajarkan apa? Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Kenapa umat Islam itu disuruh menjaga diri dulu? Diri dulu. Karena kita harus menundukkan nafsu kita dulu, baru menyelamatkan anak istri kita. Ini lu sekedar menyelamatkan diri lu aja nggak bisa. Paman, aku tanya sama lu, hidup kekal lu kejar? Ya, Anda beragama karena ingin hidup kekal. Ya, Anda ke gereja karena ingin hidup kekal. Ya, kamu kebaktian karena ingin hidup kekal. Ya, kamu ke KR karena ingin hidup kekal. Ya. Oke, kalau begitu Yesus mengajarkan resep hidup kekal adalah mengenal dirinya sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan. Apa jawaban saudara? Utusan bisa. Awas kecongkel. Awas kecongkel. Utusan bisa, terus apa lagi? Tuhan bisa, raja. Inilah yang Al-Quran tekankan. Jaga diri lo, sedangkan kamu nggak bisa menjaga diri lo, nggak bisa. Bagaimana mau menjaga keluarga lo? Gimana mau menjaga lingkungan lo? Gimana mau menjaga agama lo? Sedangkan menjaga diri lo sendiri kamu nggak sanggup. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, belakangan wa ahlikum. Dirimu dulu. Nah sekarang Anda menundukkan diri Anda dari kuasa gelap aja tak sanggup. Padahal dalilnya jelas tuh. Umat Islam udah mulai tertawa tuh. Karena umat Islam ada Google, ada HP, ada internet, ada laptop. Dia baca, kata Bang Suma, di mana tadi? Yohanes 17:8. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Orang Kristen ditanya, Paman, aku mau nanya, apa Bang? Yesus itu dikenal untuk memperoleh hidup yang kekal, kita harus mengenalnya sebagai apa? Sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Apa katanya? Bisa utusan. Oh yes, terus bisa juga Tuhan.
Masalah generasi hancur sudah, hancur sudah, hancur. Kalau untuk menundukkan diri Anda tidak sanggup, bagaimana Anda bisa menundukkan Bang Zuma? Ayolah saudara. Ya khutbahin tuh. Hah? Enggak. Hah? Jangan kenapa jadi gila. Saya kan yang banyak ngomong kan Anda. Anda kan cuma mendengar kenapa yang gila Anda. Kalau di TikTok kan nanggung Bang Juma. Dia Injilin tuh. Serahkan. Sekarang saya minta, tolong pendeta undang saya ke gereja berkhutbah. Saya datang. Wallahi saya datang. Kalau ada gereja secara resmi mengundang Bang Zuma untuk berkhutbah di gereja, wallahi saya datang. Demi Allah saya pasti datang. Silakan undang saya. Tentukan tema, saya akan datang berkhutbah di gereja. Nggak usah dibayar. Saya nggak usah dibayar. Perpuluhan itu untuk kalian aja. Saya datang aja saya tanpa membawa kitab, cukup saya datang. Tapi ingat, saya datang bukan kebencian. Saya datang untuk meluruskan, untuk memberitakan kebenaran kepada saudara-saudara saya yang saya kasihi. Saya kira begitu, sahabat-sahabat sekalian. Di tempat saya sudah hampir masuk jam 1 malah. Ya, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini merupakan edukasi yang bermanfaat, khususnya kepada saya pribadi. Dan kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Silakan diambil alih, sahabat saya. Saya juga sama-sama abangku. Mudah-mudahan ada ilmu yang bisa kita petik. Silakan dilanjut. Saya tetap di sini standby. Saya serahkan kepada Dinda yang lain, adik-adik saya untuk melanjutkan materi ini. Silakan, saya haus. Bang Juma, izin turun dulu Bang Juma. Iya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikum. Oke, Bang Juma minum istirahat dulu ya. Ini GKS. Dari tadi saya lihat kamu mau bicara, silakan. GKS. Wah, ketiduran dia kayaknya. Imax Blues, selamat malam. Selamat pagi, Imax. GKS, Gereja Kristen. GKS. Sekali lagi GKS. Tadi mau ngomong kok tiba-tiba. Halo, iya. Tadi mau bicara, cuma Bang Zuma lagi sedang menerangkan. Saya cuma mau mengenai masalah yang Bang Zuma katakan tadi mengenai sepertinya jaringannya beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Joni. GKS, kenapa tenggelam, Bang? Oke, kita sapa Bang Bara. Bang Bara. Izin turunkan ya teman-teman kalau nggak sapa ya. Anak kampung Islam. Udah guys, sudah siap? ya. Gimana Bang? Ada yang mau ditanggapi tadi dari narasinya Gurunda Bang Juma? Saya rasa udah sangat kompleks tadi ya, udah komplit ya, udah sempurna bagi saya ya. Karena kalau orang yang mau berpikir itu udah masuk sekali tuh, nggak ada lagi yang ditutupi nama Bang Juma, udah dibuka semua tuh ya, luar biasa tuh. Karena saya pun dulu seperti itu ya, apa yang disampaikan Gurunda saya catat,
Kemudian saya pelajari lagi karena Yesus sendiri berkata, Gak ada yang berani Ya. tikus nongol. Gak ada yang berani tikus nongol. "Hah? Gimana Bang Erik?" Iya. Sorry. Oh, GKS gimana GKS? Ya, Ya, Halo. saya rasa udah terang benerang ya yang disampaikan Gurunda tadi ya. iya. Saya mau tanggapi Yang noise mengenai gimana? Pak. Ya, halo. Oh, si Bram nih yang noise. Sebentar Bang, mute dulu. Oke, silakan Bang. Iya, yang saya mau tanggapi yang mengenai pertanyaan waktu awal-awal, yaitu mengenai perwahyuan pertama kali. Kenapa dia Jaringannya ngomong dikit, Kak. tenggelam? Jaringannya Banda, Bang Al. Oh jaringannya iya, beliau. jaringan mungkin ya. Ya, Bang perbaiki dulu Bang jaringannya Bang. Jaringannya Bang Al nge-lag jaringannya. Jadi belum selesai ngomong sudah hilang di Ya, kayaknya terima sama telepon awan. beliau. Ditutup sama awan. Terima telepon. Halo. Izin pamit Bang Al, Jumaku dan Bang Al. Ya, makasih. Ya silakan Bang. Saudaraku. Ya, Bang Bram. Iya, turun lagi ya Bandaku Bang Al. Bang Imex, selamat malam Bang Imex. Bang Imex, selamat malam. Bang Imex, assalamualaikum, selamat malam. Ya, tidur juga kayaknya Bang Al. Oke, kita turunkan ya. Bang Bara ini gimana nih? Ini ada Bang Bara nih. Bang Bara, selamat malam Bang Bara. Ya, Bang Bara, selamat malam. Final calling itu Bang Bara. Monitor Bang Bara. Coba kalau monitor jawab. Iya, Oke, kita lanjut dulu Bang GKS tadi ya Bang ya. Ya, Silakan. Ya, apa yang mau apa oh yang iya, Bang? yang mengenai perwahyuan Ya. pertama Yesus kepada bangsa Israel. Cuma yang saya mau pastikan di sini, yang dimaksud sini apakah perwahyuan pertama atau yang kepada murid-murid atau kepada bangsa Israel ya? Biar Kepada bangsa biar Israel, pasti Bang. dijawabnya. Kepada bangsa Israel, karena Yesus menerima wahyu itu dan harus disampaikan kepada mereka. Oh ya, baik. Kalau mengenai perwahyuan pertama yang disampaikan Yesus Kristus kepada bangsa Israel, yaitu itu mengenai tentang Low pertobatan. battery. Please charge. Tentang pertobatan. Datanya di mana, Bang? Iya. Ya, Datanya Halo? Bang, di mana? Iya, datanya di mana, Bang? oh, saya kalau dapat sih kurang hafal. Cuma yang dikatakan di situ ya itu mengenai bertobatlah kalian, mengenai pertobatan begitu yang pertama kali di dalam pengajarannya dia. Sedangkan kalau wahyu yang pertama kali disampaikan itu yaitu mengenai kepada murid-muridnya, yaitu kalau saya tidak salah itu dalam Matius 4. Kalau saya tidak salah mengenai di mana Yesus mengajak pertama kali murid-muridnya dalam pelayanannya kepada bangsa Israel. Kalau tidak salah itu muridnya yang pertama itu Simon ya, yang mengenai menjala di mana Yesus mau menjadikan mereka sebagai penjala manusia kalau saya tidak salah. Seperti begitu. Bagaimana? Itu nggak bisa dikatakan valid, Bang, karena tidak ada literasi di luar daripada Bible di mana wahyu pertama kali diterima oleh Yesus dan Yesus menyampaikannya kepada Bani Israel itu tidak ada tertulis sedikit pun di literasi lainnya. Berbeda dengan kalau mengenai soal kevalitan sih memang secara pasti dan jelas itu memang tidak tercatat mengenai urutannya. Cuma yang kalau mengenai pengetahuan saya ya, yaitu pengajakan Yesus kepada bangsa Israel mengenai pertobatan dan lebih mendekat kepada Tuhan yang Maha Esa di situ.
di mana kalau saya tidak salah juga waktu Yesus memulai pertama kali pelayanannya di Galilea yang tercatat di dalam Injil Markus 1 ayat 14 sampai 15 mengenai penggenapan yang telah ditetapkan oleh Tuhan mengenai kerajaan Allah yang sudah dekat dan mengenai pertobatan dan kepercayaan kepada Injil. Izin dulu teman-teman, tolong tap layar ini ada peringatan. Bentar. Kami telah mendeteksi adanya ketidakaktifan selama live. Teman-teman di bawah, mohon bantu tap layar ini teman-teman. Open cam salah satu open cam house. Hah? Iya, Open cam ya? Dinda Alktp Nggak bisa di ini loh. Ya, diturunkan. kenapa bang? Diturunkan bara RC ini. Ekonya bang Ada yang report kayak ekonya ini. nih gede. Waduh, nggak bisa di ini nih. Bantu tap teman yang ada di bawah. 0, 66 50 menit. Bentar. Bentar. Pencam kali ya. Iya, coba open cam dulu Dinda Alktp. Udah keluar ya? Udah ya? Iya, ada. Udah. Udah. Tetap bang. Ada. Kami tidak mendeteksi mendeteksi adanya ketidakaktifan selama live Anda saat ini. Selesaikan Ya, tab-tabnya Ada kurang, verifikasi kok tab-tabnya nggak kurang. muncul kok. Ya, Coba dibantu diturunkan dulu, Bang, titip yang layar. ada monitor bang. Jangan nge-report dia tuh. Bisa jadikan saya moderator dulu Dinda Alktp. Nggak bisa pencet ini bang. Nggak bisa ya? Sebentar. Oh iya teman-teman. Bisa. Mana ya? Ini turunkan dulu. Oh bisa. Cuman Bisa ya. sabar. Oh 3 menit. Waduh, mati nggak nih? Sepertinya mati biasanya itu. Oh, Kalau udah 55 begitu. detik. Kok dia naik lagi jadi 50? Tadi udah. Berakhir dalam 02. Oh 2 menit lagi teman-teman. Iya, berarti pasti akan rungkat itu Dinda Alktp. Nggak ada Iya, jalan lagi coba. tuh. Iya. Yang belum absen tolong di absen dulu teman-teman. Masya Allah. Ada yang report ya, aneh ya. Iya, soalnya kalau Komal Bang Al ini sudah agak dibaca terus sama Oten nih untuk di report. Ini janganlah report Oten. Sering saya di report memang ini. Iya. Udah tap tuh. Komal edukasi ini untuk kalian. Jangan di report. Tap layar dulu teman-teman. Sudah bang, udah jadi moderator bang. Iya, siap, saudaraku siap. Ya 1 menit lagi. Iya, mungkin kita istirahat barangkali Bang Erik, abadaku, guru-guruku semua. Guru Dabang Suma juga mungkin mau istirahat. Jadi untuk yang di bawah terima kasih banyak ya untuk saudara Kameranya muslim. nyala nggak bang? Nyala abadaku Bang Al. Ya kalau misalnya mati ya udah ya. Kita lihat Ya, aja ya. biasanya juga begitu kalau kami live juga begitu Bang. Kalau terdeteksi kita nggak terlihat ya monitor. Nah, memang ada pemberitahuan begitu. Nah, nggak bisa itu karena ada waktu 6 menit. Nah, pasti rungkat itu. Oh gitu ya. Iya. Ini semenit pasti lagi rungkat. nih, semenit lagi Nah, nih. semenit Ya, nggak lagi apa-apa, tuh. ditunggu ya. Tapi nggak apa-apa. Dicoba dulu. Coba. Bantu tap teman-teman. Jin. Ibaratnya itu Bang Erik Orangnya. sudah sakaratul maut karena ditetapkan waktunya sudah kan, sudah diambil gitu. Itu pasti rungkat itu pasti. Menuju inalilah aja. Coba kita naikin aja nih yang minta naikin. Jangan report lah kawan-kawan di bawah. Tolonglah supaya aman kita berdiskusi, nyaman. Ini belum selesai diskusi sudah rungkat, nggak enak. Nanggung pembahasan. Soalnya tadi yang disampaikan Gurunda itu udah kena telak itu bang. Itu kalau main bola itu udah 100 Bukan kosong, TKO ya, 10 kosong. KO ya, sudah KO. Iya. 10 kosong itu nggak bisa dibalas itu. Sudah 10 kosong, waktunya sudah mau habis. Nah, jadi nggak bisa dibalas dia walaupun ada waktu tambahan nggak bisa lagi. 10 kosong kok. Iya benar Bang Al, ibarat sebuah persepaan bola gitu ya, nggak ada salah untuk mereka bergerak baik di sayap kiri atau di sayap kanan gitu ya. Mereka
hanya mampu terpaku sukma seperti itu. Sudah 10-0, waktu tambahan, dikasih waktu tambahan juga 15 detik, 15 menit, percuma lah. Percuma, iya percuma. Itu udah mutlak itu saudaraku Bang Al, pasti rungkat itu. Bisa loh. Bisakah? Alhamdulillah, Masya Allah. Oh bisa ya, Masya Allah ya. Bisa. Mungkin open cam kali ya. Dibantu di bawah, bantu kencangin tap layar teman-teman, kencangin di Iya, bawah. open cam tadi Bang Erik bilang, ada kok bisa ya Bang Erik? Supaya Oh imbang berarti dia. pengalaman ini ya. Ini suatu Iya, pengetahuan open juga cam, ya. Open cam. Karena nggak ada aktivitas. Oh gitu ya, dari host ya Bang Erik ya. Iya. Host memang benar juga ya. kalau jarak sekian Iya. harus ada bersuara sedikit. Siap. Iya, tandanya aktif itu, betul tuh. Biasa kalau terlalu lama host tenggelam itu cepat rungkat. betul. Oke teman-teman Kristen yang mau naik silakan. Kak Ical. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi beberapa wabarakatuh. menit yang lalu tidak ada yang open cam, terus tidak ada yang yang lag. Jadi komal Oh, itu yang ini, dikira ya. kosong, tidak Tap layar gitu Bang aktif ya. gitu. Iya. Iya, ada tamu Bang Klusik, izin saya sapa dulu. Bang XS, selamat malam, saudaraku. GKS tadi mana GKS-nya? Kabur dia. Gelincir ke bawah. Kabur tadi. Ya. Oh tergelincir. Mungkin di atas. Ntar kita lihat. Iya, Bang XS, selamat malam. Assalamualaikum kalau Islam, saudaraku. Kristen, Bang, Kristen. Oh ya, Kristen ya. Selamat malam Bang XS, monitor. Kenapa jadi redup ini Bang S? Oh iya, selamat malam, baik. Izin abang-abangku, saudara-saudaraku, aku jelaskan apa yang sudah disampaikan oleh Gunda kami. Yang disampaikan oleh Bang Suma tadi, ya ibarat bom nuklir ya, sudah rata. Tetapi Allah masih punya kekuasaan masalah tentang hidayah. Famay yuridillahu ayyahdiyahu. Barang siapa yang Allah kehendaki, dia akan mendapatkan hidayah. Nah, ini kan mutlak kekuasaan Allah jatuhnya. Walaupun sudah sekian lama Gurunda kita menyampaikan kepada Oten, sudah mutlak kebenarannya. Nah, disinilah Allah memang benar-benar punya kehendak atas segala sesuatu. Famay yuridillahu ayyahdiyahu. Barang siapa yang Allah kehendaki, dia akan mendapatkan hidayah. Yashrah sadrahu lil Islam. Dan apabila Allah kehendaki, dia akan membukakan dadanya untuk menerima Islam.